Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat sabat untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore menjelang sabat ya di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 31 Januari tahun 2026. Ini sabat terakhir di bulan Januari. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati. Kita sekarang sudah di chapter 6 yang judulnya Faith and Acceptance atau Iman dan Penerimaan. Tapi seperti biasa, saudara-saudara, sebelum kita mulai, kita punya Bible study dari chapter 6 ini, kita akan review apa yang sudah kita pelajari dari chapter 5 ini secara singkat tentang consecration atau penyerahan diri. Sebenarnya kalau kita lihat ya, consecration ini atau penyerahan diri ini sama dengan submitting atau submit, sama dengan yielding, itu sama ya. Ini mau serahkan diri kita kepada Tuhan atau ya menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Ini di tahap kelima ini dalam langkah-langkah kepada Kristus kita datang, ternyata penyerahan diri ini datang setelah pertobatan dan apa namanya pengakuan dosa ya. Ini tahap kelima. Dan ini semuanya kita nggak bisa peroleh oleh kita punya usaha sendiri atau kita punya kekuatan sendiri. Mari kita lihat ya apa yang dibahas dari chapter 5 ini. Jadi ini ada satu pertanyaan besar ya. Mengapa kita harus ada penyerahan diri? Mengapa harus ada penyerahan diri? Bukankah pertobatan dan pengakuan dosa itu sudah cukup? Bukankah kita lihat bahwa kebaikan Allah itu sudah cukup bagi kita? Bukankah dengan melihat bahwa kita butuhkan Kristus sudah cukup? Kenapa harus ada penyerahan diri? Ini yang harus kita pahami ya. Ini kita sudah pelajari juga di chapter 1 dan 2. Ini secara alami manusia terpisah dari Allah, dikuasai dosa dan tidak mampu membebaskan dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, ini kita ini terpisah kalau alienate atau terasing ya. Ini orang asing dari Allah. Kita ini dikuasai dosa atau Rasul Paulus bilang kita ini diperbudak oleh dosa. Dan sebagai seorang budak tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dia harus menuruti apapun kemauan dari tuannya, yaitu dosa ya. Dan dibilang dan tidak mampu membebaskan dirinya sendiri. Ah, ini yang paling paling apa namanya? Paling penting ya ini kalimat kata-kata ini tidak mampu membebaskan dirinya sendiri yang harus kita ingat bahwa kita manusia tidak mampu membebaskan dirinya sendiri. Jadi ini karena tidak mampu membebaskan diri sendiri, makanya kita harus apa? Menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini ada beberapa poin kenapa kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, ini di poin kedua yang sudah saya baca tadi ya, karena manusia tidak mampu membebaskan dirinya sendiri. Kemudian kalau tidak ada penyerahan diri, pemulihan tidak mungkin terjadi. Karena kita harus serahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang akan memulihkan kita. Kalau kita tidak serahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa bikin apa-apa bagi dalam diri kita. Karena ingat, diri kita ini bukan robot yang Tuhan bisa kontrol. Oh, kamu harus bawa oleh gini, begini. Bukan sebagai robot ya, karena manusia itu ada punya kuasa untuk memilih. Nah, ini di poin ketiga. Karena Allah tidak memaksa kehendak manusia. Kenapa harus menyerahkan diri? Karena Tuhan tidak bisa paksa-paksa untuk kita mau bikin ini, bikin itu. Jadi kita harus serahkan diri supaya Tuhan bisa melakukan kehendaknya bagi kita. Kalau kita tidak serahkan diri, ya kita melakukan kehendak kita manusia. Tapi kalau kita serahkan diri, kehendak Tuhan yang terjadi bagi kita. Ini makanya penting sekali untuk menyerahkan diri atau consecration atau submit. Sebagaimana istri submit kepada suami atau sebagaimana istri menyerahkan diri kepada suami. Ah, terus ini, apa syarat-syarat untuk menyerahkan diri? Jadi kita sudah baca ya, kenapa harus menyerahkan diri? Terus kalau mau menyerahkan diri, syaratnya apa? Nah, kita baca ini.
Ini saya ambil dari kutipan yang chapter 5 kemarin ya. Dalam menyerahkan diri kepada Allah, kita harus dengan sendirinya melepaskan segala sesuatu yang memisahkan kita darinya. Jadi ini ada empat yang disebutkan di sini ya. Tetapi mungkin ada lebih banyak yang dari kita bisa alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ini generalnya seperti ini. Yang menyerah kita ketika kita untuk menyerahkan diri kita harus apa? Pisahkan segala sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan. Contoh, cinta akan uang. Ini paling banyak ya. Kehormatan dunia, kenyamanan diri, dan poin keempat, apapun yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dari tiga ini yang menjadi mungkin kalau top jadi top 3 ya, top 3 hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang kita sendiri secara pribadi yang tahu akan hal ini ya. Yang karena kita sendiri yang tahu eh, diri kita sendiri tentang tentang ini. Jadi harus serahkan apa yang menjadi berhala kita ya. Cinta akan uang, kehormatan dunia, kenyamanan diri ini harus diserahkan, harus diserahkan karena itu menjauhkan diri kita daripada Allah. Kalaupun uang itu mungkin tidak menjauhkan diri kepada Allah, itu bukan suatu mamon ya, tetapi ini cinta akan uang, berarti dia mencintai uang lebih daripada Allah. Jadi itu harus dipisahkan. Terus ini suatu kutipan yang luar biasa dibilang, kita tidak dapat setengah milik Tuhan dan setengah milik dunia. Kita bukanlah anak-anak Allah, kecuali kita sepenuhnya menjadi miliknya. Jadi saudara-saudara, ini dibilang ya, syarat untuk menyerahkan diri adalah menyerahkan semuanya yang menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Tuhan kita sayangi ya. Ini makanya kita mau serahkan diri kepada Tuhan, tetapi tidak mau meninggalkan hal-hal hal-hal tersebut yang tadi sudah kita baca ya. Akhirnya kita menjadi setengah-setengah ya, dan kita paling suka sekali ini setengah-setengah ini. Sebagai Laodikia kita suka setengah-setengah ini. Kita mau setia mau, kamu mau setia mau. Tapi mau lepaskan ini dunia nggak mau. Mau setengah-setengah aja. Kalau setengah-setengah bagaimana? Boleh enggak? Itu mungkin pilihan kita seperti itu. Maunya kita seperti itu. Tapi ini suatu statement yang tidak bisa dibantah bahwa kita ini tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa suam-suam kuku. Kita tidak bisa setengah milik Tuhan, setengah milik dunia. Kita harus pilih milik Tuhan atau milik dunia. Kalau setengah-setengah sama aja dengan kita milik dunia. Makanya dibilang kita bukanlah anak-anak Allah, kecuali kita sepenuhnya menjadi miliknya. Jadi kalau kita mau menjadi anak-anak Allah, harus sepenuhnya menjadi miliknya, betul-betul milik Tuhan. Jadi hal-hal yang harus ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan. Itu itu luar biasa. Ini suatu tantangan. Dan ini pun saudara-saudara, kita tidak bisa buat dengan kita punya apa? Kekuatan sendiri. Makanya ini penyerahan diri perlu, karena kalau tidak ada penyerahan diri ini, kita maunya setengah-setengah ini. Karena, makanya penyerahan diri perlu supaya kita sepenuhnya menjadi milik Tuhan, sepenuhnya di bawah kontrol Tuhan. Kita serahkan dia, istilahnya remote-nya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kau lakukanlah sesuai kehendakmu. Apa yang baik bagiku, lakukanlah. Karena kita tahu ya, tujuan Tuhan bagi manusia adalah membuat manusia bahagia. Tuhan tidak pernah mau untuk melihat manusia menderita. Dari awal dia punya penciptaan pun kita sudah tahu bahwa kebahagiaan manusia adalah tujuan utama. Setelah kita jatuh dalam dosa pun, pemulihan itu adalah untuk membuat manusia berbahagia. Bahagia kembali seperti semula ketika Adam dan Hawa diciptakan. Itu tujuan Tuhan ya saudara-saudara. Makanya ini judulnya kebahagiaan sejati. Karena tujuan Tuhan adalah kebahagiaan manusia. Kebahagiaan manusia. Oke, terus ini. Jadi ini kan tentang penyerahan diri. Terus dibilang apa sebenarnya yang kita serahkan kepada Tuhan? Apa sebenarnya yang kita mau serahkan kepada Tuhan? Tadi kita sudah bahas mengapa harus serahkan diri, terus apa syaratnya. Sekarang apa sebenarnya yang kita mau serahkan? Nah, ini dalam SC 46
paragraf 1 dibilang, tetapi apakah yang sebenarnya kita serahkan ketika kita menyerahkan segalanya? Sebenarnya yang kita serahkan adalah sebuah hati yang tercemar oleh dosa untuk dimurnikan oleh Yesus, dibersihkan oleh darahnya sendiri, dan diselamatkan oleh kasihnya yang tiada taranya. Namun, manusia menganggapnya sebagai hal yang berat untuk menyerahkan semuanya. Dibilang, aku malu mendengarnya diucapkan, malu pula menuliskannya. Saudara-saudara, sebenarnya yang mau diserahkan adalah hati yang tercemar untuk dimurnikan ya, untuk diganti dengan hati yang baru dan diselamatkan oleh kasihnya. Tapi saudara-saudara, mau kasih hati yang tercemar itu, manusia katanya apa? Berat untuk kasih. Padahal yang mau kasih itu busuk, busuk yang mau dikasih dan mau terima hal yang baru, yang bersih, yang segar. Tetapi nggak mau, berat. Makanya Ellen White bilang dia apa? Same. Dia malu mau bilang itu, mau tulis pun malu. Ini contohnya, saudara-saudara. Ini yang kita mau lepaskan. Ini hati yang sudah hitam busuk yang tercemar oleh dosa. Yang Tuhan mau kasih ini hati yang dimurnikan oleh Yesus, hati yang baru. Ini kalau menurut kita lihat secara logika ya, orang bodoh pun sekalipun mereka akan pilih yang baik ya. Ini yang baik, yang bersih. Siapa yang mau contohnya kita ya? Kamu mau ndak kasih itu mobil yang tua yang sudah ndak bisa jalan ini, sudah rusak, sudah peot. Saya mau kasih mobil baru ini yang baru keluaran terbaru. Kamu mau ndak? Dan orang ini berat mau tukar itu, mau tukar loh, tukar ya karena dia nggak tahu atau gimana. Dia nggak mau kasih dia punya mobil yang sudah nggak dipakai, sudah berdebu, sudah nggak bisa jalan, ketinggalan, punya nggak ada mobil yang apa namanya eh, mobil antik pun bukan ya. Sudah mobil memang betul-betul rusak yang mau dibuang. Berat dia mau kasih itu untuk mau ditukar dengan mobil yang keluaran terbaru ya misal. Ini adalah suatu hal yang bodoh sekali. Makanya Ellen White bilang, dia katanya malu mau bilang itu, malu mau tulis itu karena manusia seperti itu. Nggak mau untuk kasih dia punya hati yang tercemar untuk diganti dengan hati yang baru yang dimurnikan oleh Yesus. Ini yang terjadi ya saudara-saudara. Terus ini dia bilang, Allah tidak pernah meminta kita meninggalkan sesuatu yang benar-benar baik bagi kita. Segala tuntutannya bertujuan membawa manusia kepada kebahagiaan sejati. Saudara-saudara, Tuhan tidak minta hati yang bagus untuk dia ganti dengan hati yang lain lagi ya. Ini Tuhan tidak pernah minta itu, saudara-saudara. Sesuatu yang baik, yang benar, dia tidak mau minta untuk kita tukar. Cuma yang busuk, dia minta kita apa? Serahkan untuk ditukar dengan yang baru. Makanya ini selalu dibilang ya, segala tuntutannya bertujuan membawa manusia kepada kebahagiaan sejati. Jadi ini luar biasa saudara-saudara. Tuhan mau kita serahkan segala sesuatu yang membuat kita sebenarnya tidak bahagia atau membuat kita hancur. Itu serahkan kepada Tuhan. Segala kita punya permasalahan, kita punya dosa-dosa, kesayangan, serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu itu akan membuat kita hancur. Serahkan pada Dia, Dia akan gantikan sesuatu yang lebih baik dengan yang bertujuan untuk membuat kita berbahagia. Nah, ini saudara-saudara, ini kan selalu kita berat untuk serahkan yang busuk ini kepada Tuhan dan menganggap terlalu berat. Aduh, saya sudah kasih, saya punya harta, saya punya uang, saya punya kedudukan untuk mengikut Kristus, untuk menyerahkan diri kepada Kristus Tuhan. Aduh, saya sudah melakukan banyak hal kepada Tuhan. Kita lihat, saudara-saudara, apa yang Allah serahkan bagi kita dibandingkan dengan apa yang kita sudah serahkan bagi Dia. Dia bilang, saya menunjuk Anda kepada Kristus. Tidak berdosa dan lebih dari itu, Ia adalah Raja Surga. Namun demi manusia, Ia menanggung dosa seluruh manusia. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yesaya 53 ayat 12. Saudara-saudara, yang Allah berikan kepada kita adalah
anaknya Yesus Kristus yang sama dengan dia. Dia ini Raja Surga. Raja Surga yang datang ke dunia ini mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Dan dibilang ini Kristus ini dia punya harga, dia punya nilai sama dengan satu surga. Ketika Allah memberikan Kristus, sama dengan dia memberikan satu surga untuk menyelamatkan manusia. Waduh, ini luar biasa. Dibandingkan dengan apa? Kekayaan manusia, kedudukan manusia, itu tidak ada bandingannya. Tidak ternilai ya, sudah-sudah. Tidak bisa dibandingkan. Terlalu kecil apa yang apa? Manusia korbankan untuk Tuhan. Tapi Tuhan melihat semua itu ya, saudara-saudara. Walaupun kecil ya kalau kita membandingkan, tetapi Tuhan memperhitungkan semua apa yang sudah kita serahkan. Ketika kita menyerahkan seluruhnya, hal-hal yang membuat kita terpisah jauh dari Tuhan, Tuhan akan menggantinya sesuatu yang apa? Lebih baik dengan tujuan satu, yaitu apa? Kebahagiaan kita manusia. Ini luar biasa. Ini dia punya kesimpulan di chapter 5. Dibilang karena penyerahan kehendak memungkinkan Allah bekerja di dalam diri kita. Manusia tidak dapat mengubah hatinya sendiri, tetapi ia dapat memilih untuk menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Ketika kehendak diserahkan, Allah bekerja untuk menghendaki dan melakukan kehendaknya sehingga terjadi perubahan hidup yang menyeluruh. Jadi saudara-saudara, ini seperti yang dibilang tadi ya. Kenapa mesti ada penyerahan diri? Karena manusia ini tidak bisa ubah sendiri dia punya hati. Manusia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hatinya dengan kuasanya sendiri. Terus yang kedua kita sudah pelajari, manusia itu, Allah itu tidak bisa mengontrol manusia kalau tidak serahkan diri ya. Manusia itu bukan robot yang akan dengan seenaknya dikuasai ya, dikontrol ya. Jadi untuk bisa melakukan kehendak Allah, untuk Allah bisa melakukan kehendaknya kepada kita, kita harus serahkan. Ini Tuhan saya, ini remote-nya misalnya. Ini remote yang untuk mengontrol saya serahkan kepadamu. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Kalau kita tidak serahkan kehendak kita kepada Tuhan, maka yang kontrol diri kita adalah kita sendiri kan. Itu makanya kenapa harus ada penyerahan diri. Karena kita tidak bisa mengubah hati kita dan kita tidak dapat dan apa katanya kita memiliki kuasa untuk memilih dan Tuhan tidak dapat memilih untuk menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan kan. Jadi Tuhan tidak bisa mengontrol kita, kita bukan robot. Jadi kita harus apa? Serahkan diri kita supaya dia bisa ubah hati kita, melakukan kehendaknya dalam diri kita. Itu ya, kenapa kita harus apa? Menyerahkan diri karena satu-satunya kuasa manusia adalah kuasa untuk memilih. Memilih untuk menyerahkan diri kita kepada kehendak Allah. Jadi kalau kita nggak pilih untuk tidak melakukan kehendaknya, itu adalah pilihan kita. Dan sudah dikasih banyak sekali alasan kenapa kita harus apa? Serahkan. Makanya dibilang ya di pelajaran chapter 5 ini bahwa ketika kita mau milih Allah, kita itu harus memilih sesuai dengan harus memilih dengan pengertian, pengertian ya, dengan pengertian dan bukan katanya menyerahkan diri secara buta-buta. Harus secara intelek kita betul-betul mengerti. Makanya dibilang let us reason together. Mari kita apa berpekara karena mau pilih Tuhan bukan sekedar buta-buta ikut dia, nggak nggak tahu apa dia punya maksud dan tujuannya. Oh ikut-ikut aja, bukan seperti itu. Kita harus benar-benar mengerti kehendak Tuhan sehingga kita bisa apa? Mengikuti kehendaknya. Dia sudah berikan semuanya. Kenapa harus pilih dia? Kalau kita tidak pilih dia, apa akibatnya? Sudah dibilang semuanya ya, saudara-saudara. Apa yang sudah dia berikan bagi kita, segala sesuatu sudah diberikan kepada kita supaya kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Oke, itu yang sudah kita pelajari di chapter 5, saudara-saudara. Mungkin ada yang mau kasih tambahan sebelum kita eh, lanjut di chapter 6 di awal kita punya pembahasan untuk sahabat ini. Hmm. Oke, baik. Kalau belum ada kita lanjut ya di chapter 6. Ini judulnya Faith and Acceptance atau iman dan penerimaan.
Oke, oke, iman dan penerimaan. Ini adalah langkah keenam, langkah keenam. Ternyata setelah menyerahkan diri, harus ada langkah yang namanya iman dan penerimaan ya, penerimaan. Jadi sudah ada beberapa langkah yang kita sudah pelajari dan kita tahu, aduh itu sangat penting. Ternyata ada hal-hal langkah lagi, hal-hal atau langkah-langkah yang lain lagi yang akan kita alami setelah kita bertobat, setelah kita mengaku dosa, setelah kita menyerahkan diri. Ini ada iman dan penerimaan. Kita akan belajar sedikit tentang iman di chapter ini, di chapter ini. Baik, kita akan baca dan bila saudara ada tambahan dipersilakan ya. Dibilang, ketika hati nuranimu telah digerakkan oleh Roh Kudus, engkau mulai melihat betapa jahatnya dosa, kuasanya, rasa bersalah, dan penderitaan yang ditimbulkannya. Dan engkau memandangnya dengan rasa muak. Engkau menyadari bahwa dosa telah memisahkan engkau dari Allah dan bahwa engkau berada dalam perhambaan kuasa kejahatan. Ini saudara-saudara yang kita sudah pelajari ya di chapter 1, bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan dan kita juga melihat bahwa dosa ini sangat jahat sekali ya. Apa yang telah dilakukan oleh dosa? Dia punya apa namanya? Kejahatannya luar biasa, penderitaan yang diakibatnya luar biasa. Setelah kita menerima Kristus, kita bisa melihat, aduh ini keji sekali atau kita rasa muak dengan melihat dosa. Dan kita sudah tahu ya, ini dosa ini yang sudah memisahkan kita dari Tuhan. Dan kita ini adalah hamba dosa ya, hamba dosa dan apapun yang kita mau lakukan semua sesuai dengan kemauan Tuhan kita yaitu dosa. Sama seperti Rasul Paulus bilang, saya mau melakukan yang baik, tetapi apa yang saya lakukan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat. Itu karena apa? Ada dosa di dalam diri saya. Karena saya ini hamba dosa. Terus dibilang, semakin engkau berjuang untuk melepaskan diri, semakin engkau menyadari ketidakberdayaanmu. Motif-motifmu tidak murni, hatimu tidak bersih. Engkau melihat bahwa hidupmu telah dipenuhi oleh keegoisan dan dosa. Ini yang harus kita selalu ingat terus ya saudara-saudara. Dan ini dibahas juga di chapter 5. Dibilang kita ini tidak berdaya ya. Kita ini tidak memiliki kuasa atau tidak mampu untuk membuat diri kita terlepas dari perhambaan dosa. Kita tidak mampu untuk bisa membuat diri kita lebih baik atau menjadi suci. Tidak bisa. Semakin kita berjuang, kita sedang makin percaya, menyadari kita ini tidak berdaya. Dan bilang ini kadang-kadang kita punya motif-motif ya. Saya mau jadi lebih baik, saya mau ini, tujuan saya mau ini. Banyak sekali kita punya tujuan-tujuan yang baik, saudara-saudara. Yang baik, saya mau melakukan ini, melakukan itu. Banyak sekali hal-hal yang baik yang sudah kita rencanakan. Tapi dibilang motif-motif kita are impure, tidak murni. Dan itu sudah tercemar oleh dosa. Dan dibilang hati kita tidak bersih. Walaupun mungkin tujuan-tujuan kita tampaknya baik. Dan dibilang bahwa hidupmu telah dipenuhi oleh keegoisan dan dosa. Ini sudah kita pelajari ya. Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, keegoisan atau selfishness took the place of love. Jadi, sebelum manusia jatuh dalam dosa, di dalam hatinya ada apa? Cinta kasih. Tetapi ketika mereka berdosa, egois dan dosa apa? Gantikan itu love, itu kasih. Makanya dibilang, kita bisa melihat bahwa hidup kita itu apa? Penuh keegoisan dan dosa. Terus kita lanjut. Engkau merindukan pengampunan, kerinduan untuk disucikan, dan keinginan untuk dibebaskan. Keharmonisan dengan Allah, kesurupaan dengan Dia. Apakah yang dapat engkau lakukan untuk memperolehnya? Nah, itu dia bilang ya. Kita rindukan suatu apa katanya? Pengampunan untuk disucikan, ingin untuk dibebaskan, ingin serupa dengan Dia, serupa dengan Tuhan. Tapi apa yang engkau dapat lakukan untuk memperoleh hal-hal itu, saudara-saudara? Nah, kita lanjut kita baca. Yang perlu
Yang kau perlukan adalah damai sejahtera, pengampunan, kedamaian, dan kasih dari surga di dalam jiwa. Jadi ini yang kita perlukan ya. Dibilang apa? Damai sejahtera, peace yang kamu butuhkan. Damai sejahtera, pengampunan, kedamaian, dan kasih dari surga. Dibilang forgiveness, peace and love in the soul from heaven ya. Terus dibilang, uang tidak dapat membelinya, kecerdasan tidak dapat memperolehnya, dan kebijaksanaan tidak dapat mencapainya. Engkau tidak dapat berharap untuk memperolehnya melalui usaha-usahamu sendiri, tetapi Allah menawarkannya kepadamu sebagai suatu pemberian tanpa uang dan tanpa bayaran. Semuanya itu akan menjadi milikmu jika engkau mau mengelurkan tanganmu dan menerimanya. Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jadi saudara-saudara, ini yang kita perlukan dibilang ya. Damai sejahtera, peace from heaven, itu pengampunan, kedamaian, kasih dari surga. Ini tidak bisa dibeli oleh uang. Ini kita sudah tahu semua ya. Ini tidak bisa dibulang. Dan ini dibilang kita bisa memperoleh itu tanpa uang, tanpa bayaran. Dan dibilang suatu hal yang penting, ini selalu diulang-ulang. Engkau tidak dapat berharap untuk memperolehnya melalui usaha-usahamu sendiri. Makanya pelajaran chapter 5 kenapa penyerahan diri ini sangat penting. Karena kita tidak bisa melakukannya melalui usaha-usaha sendiri. Harus dengan pertolongan dari luar, yaitu pertolongan Kristus. Bagaimana Kristus bisa menolong? Yaitu dengan kita menyerahkan diri kita kepadanya, dan dialah yang akan melakukannya bagi kita di dalam diri kita. Itu dia punya kunci ya. Serahkan diri kita, dan Kristus yang akan lakukan. Itu yang Kristus akan lakukan. Dan makanya dibilang seperti pelajaran yang tadi kita review, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Kita kasih kita punya hati yang busuk, yang tercemar oleh dosa, dan dia akan gantikan hati yang baru, hati yang murni di dalam kita punya hati. Makanya Rasul Daud bilang apa? Create in me a clean heart, of God. Ciptakan hati yang baru bagi saya, Tuhan. Ciptakan. Ini kuasa penciptaan, yaitu kuasa Injil juga yang menciptakan langit dan bumi. Kuasa yang sama yang menjadikan eh, kuasa yang menjadikan langit dan bumi, kuasa yang sama yang menyelamatkan kita, ini juga yang akan membuat menciptakan hati yang baru. Itu adalah kuasa Injil ya saudara-saudara. Kuasa Injil. Dan ini mungkin di paragraf-paragraf awal ini masih berhubungan dengan apa yang sudah kita pelajari di chapter 5 ya tentang penyerahan diri. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara, dipersilakan. Tentang penyerahan diri ini ya. Ya, Halo. silakan Mi. Ya, Iya, oh, Devi ya. terima kasih. Ya, silakan. Iya, iya. Jadi terima kasih untuk kesempatan. Jadi dari yang orang selalu dengarkan ya, penjelasan, ada satu yang em, apa ya, bagus sekali untuk dipahami karena ini tahap-tahap ya. Jadi di awal dibilang jika hati nuranimu, gimana tadi? Yang pertama, jadi jika hati nuranimu digerakkan oleh Roh Kudus. Iya, Jadi itu tahap pertama ya, ya, digerakkan oleh Roh Kudus dan orang so pelajari dan sebelum-sebelumnya bahwa eh, kalau orang bisa melihat dengan jelas kasih Tuhan itu orang ini ya akan digerakkan oleh Roh Kudus dan untuk melihat akan sifat dosa itu. Jadi dari sini kita sudah bisa dikasih melihat ya dosa itu seperti apa. Jadi DP bahasa yang dosa itu harus ditelanjangi ya. Kita melihat ketika melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, kita bisa melihat jahatnya dosa itu.
Dosa itu menyebabkan penderitaan dan kematian. Mm-mm. Dan dosa walaupun kecil itu, kalau diulang-ulang, menyebabkan penderitaan dan kematian. Dan kita sudah lihat kenyataannya. Adan dan Hawa hanya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sekarang manusia begitu menderita, nah habis-habis, dan kematian ya. Kemudian waktu Yesus masuk di Getsemani, itu dia begitu menderita karena menanggung dosa seluruh umat manusia, dan begitu menderitanya Yesus di Getsemani ketika dosa itu akan memisahkan dia dengan Bapa, dan kalau dia masih ada dosa itu akan memisahkan. Kita harus melihat, kalau hati digerakkan oleh hati nurani ya digerakkan, kita bisa melihat begitu jahatnya dosa itu. Dan kita lihat ya, Yesus padang Bapa pada akhirnya harus menghukum manusia ya, ketika penuh dosanya itu dia harus menghukum. Begitu sedihnya di manusia yang berdosa, begitu sakitnya ketika dia harus menghukum manusia yang dia sudah ciptakan, bahkan dia telah mati. Itu kalau manusia sudah akhirnya penuh ya DP dosa, dia harus terpaksa harus menghukum. Dan Tuhan ketika orang yang masih berdosa, masih hidup, Bapak itu harus membunuh anaknya. Jadi ketika orang berdosa terus, itu Bapak harus terus membunuh anaknya. Yesus harus menderita terus menderita, Pak. Sampai sekarang Yesus itu menderita terus, harus Bapak harus melihat penderitaan anaknya, dia harus menghukum terus. Jadi kita harus melihat dosa dan sampai kepada ke itu biarpun dosa kecil itu begitu menderitanya Bapa dan melihat dosa. Maksudnya dosa itu membuat Bapa itu menderita dan Kristus juga menderita. Ya. Jadi ketika kita bisa melihat dan sampai ke situ, itu baru itu hubungan itu harus melihat dulu kasih Tuhan itu yang Ya. besar. Jadi kita akan akhirnya muak terhadap dosa itu. Jadi ketika Roh Kudus menggerakkan hati nurani kita dan melihat begitu jahatnya dosa itu, baru ya terjadi perubahan. Dan Ellen White menulis, um, orang ya kalau masih terus berbuat dosa, itu tandanya Tuhan belum ampuni pada orang. Kalau orang berdosa dan kemudian aduh Tuhan minta maaf, baking lagi, itu tanda Tuhan tidak mengampuni orang. Tuhan ketika Tuhan mengampuni, itu memang bersih. Tuhan tidak mengingat, dan orang juga sendiri tidak akan ingat-ingat sampai dosa. Bahkan orang mau berusaha ingat susah. Dosa itu tidak akan muncul dan um, ketika Tuhan ampuni. Tapi kalau orang masih terus bikin dosa, itu tanda Tuhan tidak mengampuni. Itu artinya orang tidak menyadari begitu jahatnya dosa itu. Makanya belum mendapat pengampunan. Dan orang kenapa tidak diampuni ya? Orang masih terus ulang-ulang dosa. Karena itu ya, orang tidak belum melihat jahatnya dosa itu. Dan orang ketika datang meminta ampun Pak Tuhan, hanya karena takut ancaman hukuman dengan suka berkat. Jadi ketika orang bilang, Mm-mm. aduh Tuhan ampuni kita berdosa, itu karena takut nanti Tuhan mau hukum gitu. Iya. Nah, orang tidak diberkati, atau karena orang suka mendapatkan berkat dari Tuhan, orang minta ampun Pak Tuhan. Itu tidak akan pernah diampuni. Dan kemudian adalah ketika orang berusaha untuk menuruti hukum-hukum Tuhan, orang berusaha untuk jadi rendah hati, jadi mengasihi orang, itu tidak akan pernah diampuni. Itu orang akan bikin terus. Jadi ketika orang usahakan hukum Tuhan, perbuatan baik, orang tidak akan pernah diampuni, orang akan bikin terus. Jadi bagaimana itu perubahan itu bisa terjadi? Itu hubungan dengan Tuhan. Orang harus bisa melihat dulu kasih Tuhan itu bagaimana. Kemudian menyadari dan begitu jahatnya dosa itu. Kemudian kita meminta jasa Kristus untuk mengampuni dan betul-betul hilang dan dosa itu nak tak ulang-ulang. Dan itulah apa ya, hukum Tuhan. Kan Tuhan yang memberikan karunia ya itu.
Itu ya, itulah Tuhan, oleh jasa Kristus saja kita diberi karunia Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya. Ya, terima kasih Dev untuk tambahannya. Ya, seperti yang Devi sudah bilang tadi ya, sudah jelaskan tadi. Ini sama seperti yang sudah kita pelajari ya, itu waktu lalu di chapter 1, 2, 3, dan 4, di mana bagaimana kita untuk bisa melihat dosa itu, kejinya dosa adalah melihat kebaikan Tuhan ya. Makanya ini chapter 1 itu tentang eh, the goodness of God kan. Makanya tujuan Tuhan satu yaitu membuat manusia berbahagia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah ada penderitaan yang muncul akibat-akibat dari dosa. Dan Tuhan tidak mau untuk melihat manusia menderita. Dia membuat rencana keselamatan dengan tujuan yang satu juga, kebahagiaan manusia. Dan apa langkah-langkah untuk Tuhan bisa membuat manusia berbahagia, seperti dibilang tadi ya, kita harus melihat kebaikan Tuhan. Baru seperti di chapter 2 kita melihat bahwa orang kita ini orang berdosa. Dan kita ini orang berdosa dan kita ini membutuhkan Kristus. Kita tidak bisa dengan diri kita untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita seperti diulang-ulang terus ya. Kita tidak bisa dengan usaha kita. Kita membutuhkan Kristus. Baru setelah kita mencari Kristus, Kristus ada dalam diri kita, maka akan ada pertobatan yang sejati. Makanya tadi dibilang ya, pertobatan yang ulang-ulang itu bukan pertobatan yang sejati. Karena tidak ada Kristus yang ada dalam diri kita. Makanya kita sudah bahas ya, jenis-jenis pertobatan. Waktu di chapter 3. Ada orang yang bertobat karena apa? Merasa takut akan akibat dosa yang telah dia lakukan. Makanya dia bertobat. Tetapi pertobatan yang menjadi contoh bagi kita adalah pertobatan Raja Daud. Dia bertobat bukan karena takut akan hukumannya. Dia bilang hukumannya timpakan saja kepada dia. Dia tidak apa-apa. Tapi yang dia mau adalah apa? Hati yang baru. Betul-betul bertobat ya. Betul-betul bertobat. Kita sering melihat ya dosa Raja Daud. Tetapi kita jarang melihat dia punya apa? Pertobatannya yang sejati. Seperti Yudas, dia bertobat karena apa? Takut mau dia tahu dia punya akibat ketika dia apa? Dia sudah menjual Tuhan Yesus atau sudah berkhianat kepada Yesus. Dia sudah tahu itu pertobatan Raja Firaun itu contoh-contohnya ya. Dia bertobat karena apa? Karena dia tidak mau dia punya tutula-tula itu ya terus berada di Mesir. Itu yang terjadi di diri kita. Kenapa kita bertobat seperti Firaun? Ada masalah bertobat, ada masalah bertobat. Karena apa? Takut konsekuensi yang timbul akibat dari dosa kita. Makanya itu bukan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati harus berasal dari Kristus. Ketika kita melihat kasih Tuhan, mencari Kristus, karena hanya Kristus yang kita butuhkan, baru pertobatan. Setelah pertobatan ada apa? Ada pengakuan dosa. Ada pengakuan dosa. Ada pengakuan yang harus diberikan kepada umum, harus yang ada yang cuma secara pribadi, ada yang juga kepada Tuhan saja yang kita harus apa? Mengakui dosa kita. Itu sudah nanti saudara-saudara bisa review kembali di pelajaran-pelajaran sebelumnya apa yang sudah kita bahas ini ya. Puji Tuhan untuk tambahannya menjadi sekaligus menjadi review bagi kita untuk pelajaran kita ini ya. Baik, kita akan lanjut saudara-saudara. Eh, Dari mana? Oh ya, oke. Dia bilang, engkau telah mengakui dosa-dosamu dan menyingkirkannya dari dalam hatimu. Engkau telah bertekad untuk menyerahkan dirimu kepada Allah. Sekarang datanglah kepadanya dan mintalah agar ia menghapuskan dosa-dosamu dan memberimu hati yang baru. Kemudian percayalah bahwa ia melakukannya karena ia telah berjanji. Saudara-saudara, ini ini luar biasa. Ini pelajaran tentang iman. Ini kita sekarang sudah akui dosa-dosa kita dan sudah menyingkirkan dari kita punya hati. Apakah betul-betul kita sudah diampuni, sudah diberi hati yang baru? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita tahu dari mana, saudara-saudara? Kalau kita sudah
diampuni dan diberi hati yang baru. Dibilang ini, kita harus percaya hal itu, percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni hal itu karena Ia telah berjanji. Janjinya di mana? Di dalam kitab suci. Dia berjanji bahwa Dia akan menghapuskan dosa kita karena Dia setia dan adil. Dan kita mengakui dosa-dosa kita, menyingkirkannya, dan kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuninya dan sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan Dia akan memberikan hati yang baru. Percaya hal itu sudah terjadi. Percaya bahwa hal itu sudah dilakukan. Karena itu adalah janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan pasti ya. Jadi ini Tuhan sudah berjanji dan pasti itu terjadi. Jadi kalau kita sudah eh, mengakui dosa kita, kita percaya bahwa itu sudah diampuni karena Tuhan telah berjanji dari firman-Nya. Dari firman-Nya. Nah, terus kita lanjut. Inilah pelajaran yang diajarkan Tuhan selama ia hidup di dunia. Bahwa pemberian Allah, pemberian yang Allah janjikan kepada kita harus kita percaya sebagai sesuatu yang telah kita terima dan telah menjadi milik kita. Jadi, apa yang Tuhan janjikan, kita harus percaya kita sudah terima itu ya. Karena Tuhan itu tidak pernah lalai dari punya janji. Apa yang dijanjikan itu telah menjadi milik kita. Terus dibilang, Yesus menyembuhkan orang-orang dari penyakit mereka ketika mereka memiliki iman kepada kuasanya. Ia menolong mereka dalam hal-hal yang dapat mereka lihat, sehingga menumbuhkan kepercayaan mereka kepadanya dalam hal-hal yang tidak dapat mereka lihat. Menuntut mereka untuk percaya kepada kuasanya untuk mengampuni dosa. Hal ini dinyatakannya dengan jelas ketika ia menyembuhkan orang yang lumpuh. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara-saudara, ini perkataan Yesus ini adalah firman Tuhan ya, firman Tuhan atau janji Tuhan. Jadi tujuannya orang lumpuh ini Tuhan sembuhkan dengan satu tujuan. Dia bisa percaya bahwa Yesus pun mampu mengampuni dosa. Jadi Yesus ini ketika orang lumpuh itu percaya, ketika Tuhan bilang bangunlah dan angkatlah tilammu dan berpulanglah ke rumahmu dan berjalanlah, dia percaya itu firman itu. Dan apa yang dia lihat, dia bisa berjalan. Sesuatu yang dia lihat ini menuntut kepada sesuatu yang tidak dia lihat, yaitu apa? Tuhan mengampuni dosanya. Tujuannya satu, dia adalah janji Tuhan bahwa Tuhan mengampuni dosanya. Atau firman Tuhan bahwa Tuhan mengampuni dosanya. Ini yang Tuhan Yesus lakukan ya. Eh, Go and sin no more, sama seperti perempuan yang berdosa itu. Apa yang Tuhan Yesus mau coba bilang kepada manusia adalah dia itu mengampuni dosa. Asal kita percaya bahwa dia itu mengampuni dosa. Itu yang penting sekali. Kita harus percaya bahwa dia itu mengampuni dosa. Makanya ini kita punya dosa-dosa dalam diri kita ini. Kenapa saudara-saudara kita sudah mengaku, sudah mau, tapi kayaknya belum plong ini kita punya hati. Karena kita nggak percaya bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Kita baca firman-Nya, tapi nggak percaya apa yang dia telah lakukan, telah berjanji kepada kita. Makanya dibilang iman itu adalah mempercayai akan janji Tuhan. Mempercayai akan janji Tuhan bahwa apa yang dia janjikan sudah menjadi milik kita. Itu sama seperti Ati Jones bilang ya, iman itu melakukan apa yang dia kehendaki untuk dilakukan ya. Atau iman itu bergantung kepada firman untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Ini sama dengan contoh-contoh ini. Demikian juga Yohanes sang penginjil berkata tentang mujizat-mujizat Kristus. Tetapi semua itu dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Nah, itu dia. Supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Jadi, tentang mujizat-mujizat Yesus itu, dibilang untuk memperoleh hidup oleh iman. Bagaimana kita memperoleh hidup adalah dengan penghapusan dosa-dosa kita atau bagaimana kita dibersihkan dari dosa. Karena dosa kita sudah baca di awal, dosalah yang memisahkan kita dari Allah.
Jadi supaya kita hidup memiliki kebahagiaan sejati dengan Allah, kita harus apa? Menyingkirkan dosa itu, yaitu percaya bahwa Tuhan berjanji akan mengampuni dosa kita bila kita apa? Memohon ampun ya, percaya kepada janji Tuhan ini. Oke, kita baca lagi ya sekali lagi. Kita baca lanjut ya. Dari kisah Alkitab yang sederhana tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, kita dapat belajar bagaimana percaya kepadanya untuk memperoleh pengampunan dosa. Marilah kita memperhatikan kisah orang lumpuh di Bethesda. Orang yang malang itu tidak berdaya. Selama 38 tahun, ia tidak dapat menggunakan anggota tubuhnya. Namun Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan berjalanlah." Orang sakit itu sebenarnya bisa saja berkata, "Tuhan, jika engkau menyembuhkanku, maka aku akan menuruti firman-Mu." Tetapi tidak demikian. Ia percaya kepada perkataan Kristus, percaya bahwa ia tidak telah disembuhkan, dan segera ia bertindak. Ia berkehendak untuk berjalan, dan ia pun berjalan. Ia bertindak berdasarkan firman Kristus, dan Allah memberikan kuasa kepadanya. Ia pun disembuhkan. Saudara-saudara, jadi iman itu adalah melakukan apa yang firman katakan. Jadi ketika firman katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Dan kita percaya, dan orang lumpuh ini percaya akan firman Tuhan itu. Dan dia menurut bertindak sesuai dengan firman Tuhan itu. Dia berkehendak untuk berjalan sesuai dengan firman, dan ia pun berjalan. Karena dia bilang apa? Allah memberikan kuasa kepadanya, dan ia pun disembuhkan. Jadi iman ini adalah percaya akan apa? Perkataan firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang berjalan, percaya bahwa kita akan berjalan. Ketika Tuhan bilang kamu akan diampuni dosamu, kalau kamu mengakui dosamu, percaya Tuhan akan mengampuni dosamu. Itu adalah iman sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Sesuai dengan Tuhan firmankan. Mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara sampai di sini. Ini sudah masuk tentang iman dan eh, penerimaan ya. Oke, baik kalau belum ada kita lanjut ya. Demikian pula dengan engkau sebagai orang berdosa. Engkau tidak dapat menebus dosa-dosamu yang lalu. Engkau tidak dapat mengubah hatimu dan menjadikan dirimu kudus. Tetapi Allah berjanji untuk melakukan semua itu bagimu melalui Kristus. Nah, ini saudara-saudara. Kita ini orang berdosa. Kita ini tidak dapat menebus dosa-dosa kita yang lalu. Tidak dapat mengubah hati kita. Tetapi apa ini janji Allah? Melakukan Allah berjanji untuk apa? Melakukan semuanya bagimu melalui Kristus. Untuk apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Terus selanjutnya dibilang, engkau percaya kepada janji itu. Engkau mengakui dosa-dosamu dan menyerahkan dirimu kepada Allah. Engkau berkehendak untuk melayani Dia. Sama pastinya dengan hal itu, Allah akan menggenapi firman-Nya kepadamu. Saudara-saudara, ini tahapan-tahapan ya yang sudah kita pelajari waktu lalu sesuai judul. Kita mengakui dosa, kita consecration, menyerahkan dirimu, dan dibilang apa? Sama pastinya dengan hal itu, Allah menggenapi firman-Nya kepadamu. Jika engkau percaya kepada janji itu, percaya bahwa engkau diampuni dan disucikan, Allah membuatnya menjadi kenyataan. Engkau dipulihkan sama seperti Kristus memberi kuasa kepada orang lumpuh itu untuk berjalan ketika ia percaya bahwa ia telah disembuhkan. Demikian juga hal itu akan terjadi pada kita jika engkau mempercayainya. Saudara-saudara, hal yang terjadi kepada orang lumpuh itu akan terjadi bagi kita. Mungkin kita ini tidak lumpuh sama seperti orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu masalah terbesarnya adalah dosanya dan lumpuhnya itu. Mungkin kita masalah terbesar kita adalah kelumpuhan, dosa kita ya. Dosa lumpuh kita. Masalah terbesar kita itu. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk melakukan apa terhadap dosa kita. Untuk untuk dihapuskan atau hal-hal untuk dosa kita bisa diampuni. Tetapi satu yang bisa kita lakukan adalah percaya kepada janji Allah bahwa
Tuhan akan mengampuni kita dari dosa kita kalau kita mengakui dosa kita. Dan dia berjanji ini semuanya melalui apa? Melalui Kristus. Melalui Kristus. Saya akan baca ini paragraf terakhir ya sebelum kita tutup dalam doa. Karena kita akan selesai cepat hari ini, saudara-saudara. Karena ada sesuatu hal. Saya akan bacakan. Dia bilang, jangan menunggu sampai engkau merasa telah dipulihkan. Tetapi katakanlah, aku percaya hal itu benar, bukan karena apa yang kurasakan, melainkan karena Allah telah berjanji. Waduh, puji Tuhan, saudara-saudara. Kita percaya dosa kita akan diampuni. Karena apa, saudara-saudara? Karena Allah telah berjanji. Begitu banyak janji Allah di dalam Alkitab yang bisa kita tuntut. Dan jika kita percaya akan janji-janji Allah itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Dan itu sudah menjadi milik kita ketika kita membaca itu, mempercayai akan itu, dan itu sudah menjadi kenyataan. Karena itu adalah apa? Janji Allah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Makanya bagaimana kita bisa menuntut janji Tuhan, menuntut janji Tuhan kalau kita mungkin jarang membaca firman Tuhan. Bagaimana kita mau tuntut. Kebanyakan kita tuntut kepada Tuhan, meminta-minta kepada Tuhan, bukan berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan keinginan-keinginan kita sendiri ya, yang penuh dengan motif-motif jahat, hati yang jahat. Makanya kita sering bertanya, aduh ini Tuhan tidak tidak menjawab doa saya. Sering seperti itu. Tetapi kalau kita minta kepada Tuhan sesuai dengan janjinya, sesuai dengan firman-Nya, itu pasti akan terjadi, saudara-saudara. Itu suatu apa? Suatu kepastian. Suatu kepastian. Asal kita minta sesuai dengan janji Allah atau sesuai dengan firman Tuhan. Baik, saudara-saudara, sampai di sini. Ada yang mau tambahkan atau mau komentar sebelum kita tutup dalam doa? Ya, Ya, silakan. halo Li. Ya, silakan. Ya, thank you sahabat-sahabat untuk semuanya. Jadi kita semua sudah tahu ya, maksudnya kalau orang baca cerita-cerita di Alkitab, kita semua tahu bahwa Tuhan selalu melakukan sesuatu yang di mata manusia itu impossible atau tidak mungkin gitu. Nah, kenapa Tuhan lakukan itu? Karena di dalam pelajaran ini kita belajar mengenai pengampunan dosa kan? Iya. Pengampunan dosa. Jadi sometimes kita mau meminta ampun sama Tuhan, mungkin kita ragu-ragu apakah Tuhan mau ampuni apa enggak gitu. Iya. Tapi di dalam firman Tuhan dibilang kalau kamu mengaku, Tuhan akan ampuni. Tapi sekali lagi pengakuan itu kita harus go back ke pelajaran-pelajaran sebelumnya Ya, itu gitu. betul. Pengakuan itu tanpa meninggalkan dosa itu bukan pengakuan yang sejati, itu kan waktu lalu orang sudah belajar. Dan yang tadi Sister Devi ada kasih tambahkan juga, sekali kita mengaku dosa kita itu, ini kita juga ya, saya bicara mengenai diri kita sendiri. Sometimes kita takut karena kalau kita nggak mengaku dosa, kita mungkin akan dihukum. Atau kita nggak akan menerima berkat dari Tuhan gitu. Semua pengakuan itu adalah pengakuan yang palsu gitu. Pengakuan yang berakar dari cinta diri. Itu sebabnya makanya sangat perlu sekali untuk spend time dengan Yesus. Maksudnya ada close relationship dengan Tuhan. Kenapa? Karena dalam pengakuan itu kita bukan mau bilang saya nggak mau, kalau kayak nggak mengaku kita akan dihukum atau saya nggak akan diberkati, tapi memang benar-benar membenci dosa itu sendiri sebagaimana Tuhan membenci dosa itu dan melihat dosa itu apa itu dosa gitu. Itulah pengakuan yang sejati, dan di saat kita tahu akan pengakuan yang sejati itu, di saat kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kita juga ini semua akan fall into place di mana saya akan percaya firman Tuhan yang mana kalau saya mengaku Tuhan akan ampuni gitu. Itu saya sudah percaya ya. Jadi dari semua pelajaran ini yang kita terima, bab 1 itu adalah fondasinya. Memang benar-benar kita harus lihat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, betapa dia membenci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa, dia menginginkan akan kebahagiaan yang sejati untuk kita. Dan sometimes untuk saya pribadi sendiri, kenapa saya pikir, kenapa kok sepertinya enggak ada kebahagiaan sejati gitu. Maksudnya bahagia, tapi
ada something is missing. Nah, something is missing itu adalah saya tidak spend time dengan Tuhan, tidak melihat kasih Tuhan, pengakuan kita akan dosa pun pengakuan berdasarkan akan selfish motive, Iya. dan banyak kita punya keputusan itu tidak berdasarkan dengan iman, semua berdasarkan dengan keinginan diri dan jadi memang orang punya hidup, saya punya pribadi kehidupan itu busuk, maksudnya sangat jahat di mata Tuhan, dan kita perlu perubahan gitu, dan hanya Tuhan yang bisa melakukan. Tapi inti dari semua apapun yang kita lakukan, kita harus spend time sama Tuhan. That's the key. Bangun, spend time dengan Tuhan, lihat kebaikan Tuhan, apa itu dosa. Dan kalau nggak bikin itu, mau langkah-langkah apapun yang kita ambil itu pasti akan palsu itu. Betul. Pasti itu sudah nggak ada. Ini selalu berbicara mengenai sebab dengan akibat. Akibatnya pasti akan palsu semua kita punya apa yang kita bikin. Tapi kalau kita punya fondasi yang benar, seterusnya itu akan come into place dan akan pengakuan sejati, penyerahan diri, ada iman dan everything's gonna come into place gitu. The most important thing, kita harus tanya diri sendiri, saya tanya diri sendiri, do I spend time with Jesus? Apakah hari ini saya bisa melihat kasih Tuhan? Apakah hari ini saya melihat betapa dosa itu, apa yang dosa itu lakukan untuk Yesus? Ya kalau enggak, ya enggak akan terjadi, akan kembali lagi ke seperti semulanya. Oke, mungkin itu aja, Li. Thank you. Terima kasih. Jadi memang fondasinya itu di chapter 1 itu ya, melihat kebaikan Tuhan. Mengapa juga Tuhan ciptakan hari Sabat? Untuk melihat kebaikan Tuhan ya. Untuk bagi kita, kita lihat Dia punya kuasa menciptakan kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kita selama penciptaan itu ya. Ini luar biasa. Lihat kebaikan Tuhan selalu dalam hidup kita. Halo. Oh ya, oke, ya silakan Bing. Ya, baik, terima kasih. Yang saya mau tambahkan adalah mengenai sesudah pengakuan ya. Tapi sebelum pengakuan, tapi di dalam poin pengakuan saya mau tambahkan sedikit. Kenapa mesti sediakan waktu untuk Tuhan? Karena memang cuma Tuhan yang bisa insafkan manusia ya dari dosa gitu. Kita nggak bisa cari-cari sendiri terampai dosa, atau bahkan orang lain pun yang menunjuk terampai dosa belum tentu ya. Itu betul gitu. Nah, ketika ada satu waktu yang khusus dengan Tuhan, Tuhan bisa menggunakan kisah pengorbanannya yang besar sehingga kita sadar ya, insaf akan dosa. Tuhan juga bisa menggunakan hukumnya. Tuhan juga bisa menggunakan keadaan. Tuhan juga bisa menggunakan orang lain. Dan Tuhan juga bisa menggunakan bahkan hal-hal yang apa ya, nggak ada di Alkitab dan Roh Nubuat ya. Tapi kita merasa bahwa itu datang dari Tuhan gitu. Ada satu kesadaran yang dalam tentang dosa gitu. Nah, yang saya mau tanggapi bukan ini ya, cuma mau tambahkan sedikit. Yang saya mau tanggapi adalah apa yang sudah dibacakan tadi, yaitu setelah kita insaf dari dosa, bagaimana dosa itu selesai. Nah, dalam bacaan kita itu dikatakan bahwa setelah itu kita harus percaya Tuhan telah mengampuni. Iya. Tuhan telah menebus, bukan akan. Telah. Jadi bentuk waktunya itu bukan akan, tapi telah. Jadi setelah kita insaf, kita harus percaya apa yang kita akui kepada Tuhan itu telah dibeli, bukan akan dibeli ya. Itu sama seperti ketika orang di upacara Ka'bah ya bawa domba, kemudian dia tumpangkan tangan. Saat dia mengaku, itu dosa telah pindah, ya, dosa telah pindah kepada domba, dan orang itu percaya bahwa dosanya itu sudah ada di domba saat dia mengaku. Jadi saat mengaku, kita harus percaya dosa itu telah pindah kepada Tuhan gitu, kepada Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita berpikir bahwa nanti akan diproses, itu nggak akan pernah jadi. Itu tidak akan pernah terjadi. Nah, ini prinsipnya bagaimana? Bagaimana ini kita bisa memahami? Prinsipnya ada. Kalau teman-teman pernah belajar bahwa sebagaimana orang
berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Ya, pernah tahu kan ini ayat ini? Itu di Amsal ya. Baru ada yang Yesus bilang mengenai dosa ya. Jika seorang memandang ya perempuan kemudian menginginkan, ini belum buat ya. Ya. Itu telah dihitung sebagai satu tindakan dosa. Nah, sebenarnya kebenaran pun bekerja pada prinsip yang sama. Jadi ketika kita membayangkan Tuhan telah menebus kita, saat kita mengaku ya Tuhan telah menebus kita, itu pun jadi demikian. Sebagaimana kejahatan jadi demikian, kebenaran pun jadi demikian. Nah ini ditulis ya, kalau teman-teman boleh baca, itu ditulis di buku Selected Message. Baik dosa maupun kebenaran bekerja pada prinsip yang sama. Yaitu dengan memandang akan diubahkan. Ya. Jadi teman-teman, ketika kita insaf ya, insaf oleh Tuhan ya, bukan kita sendiri ya, atau dibuat-buat ya oleh orang lain. Ketika kita insaf, kita harus segera menyadari bahwa semua yang kita insafi, Tuhan telah bayar lunas, bukan akan dibayar. Ya. Jadi ketika ketika kita percaya bahwa itu telah dibeli lunas, maka sebagaimana firman itu mau terjadi, demikianlah ya akan terjadi. Dan ini teman-teman ini bekerja pada satu keadaan yang di luar sistem nilai manusia, ya, di luar sistem nilai manusia. Karena kalau manusia, mungkin proses yang panjang ya untuk mengubah manusia gitu. Tapi bagi Tuhan bisa saja dia sekejap ya. Sama seperti Zakheus ya. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia telah mengakui dosa-dosanya dan telah terjadi keselamatan. Tapi orang lain masih melihat dia jahat. Wah ini bahaya ini. Ini sesuatu satu sistem yang berbeda dengan bagaimana sistemnya Tuhan bekerja dan sistem pada umumnya manusia menilai manusia. Ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bing untuk tambahannya. Puji Tuhan ya. Jadi semua yang insaf atau apapun itu semuanya berasal dari Kristus ya. Makanya ada yang asli, ada yang palsu, atau ada yang sejati, ada yang eh, tidak sejati ya. Itu kalau berasal dari diri kita sendiri, itulah yang terjadi. Makanya semua yang kita lakukan, mau bertobat pun dari Kristus, pengakuan pun dari Kristus, mau penyerahan diri pun, semuanya dari Kristus dan tidak dari diri kita sendiri. Dan seperti dibilang tadi bahwa ketika kita mengaku dosa-dosa kita, kita percaya bahwa apa? Hal itu telah dilakukan ya. Itu bahasanya sudah dilakukan, sudah diampuni karena Tuhan telah berjanji. Sebagaimana ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ketika Dia bilang jadilah pohon, seketika itu pun pohon itu jadi. Sama seperti ketika kita mengakui dosa kita, Dia adalah setia dan adil akan mengampuni dosa kita, seketika itu pun Dia mengampuni dosa kita. Secepat itu, saudara-saudara. Secepat itu. Tidak ada loading berapa menit, detik baru jadi, tetapi langsung apa yang Tuhan bilang, langsung terjadi. Baik, puji Tuhan saudara-saudara, kita punya pelajaran untuk sahabat ini sampai di sini. Kita akan lanjut untuk sahabat depan ya.